Wa tazkiru ha ha Rahmadi Said ha bi hikmati an-naskhi. Naam, sahih. Awalan na'ti ila ma naskh al-hukmi wa baqi lafzi. Qala Syekh rahimahullah misaluhu ayata. Mana ayata una? Yani al-asul mana ayata ni. Hudzifa harfi nun. Hudzifa harfu an-nun. Kalau musanna diidofakan, dihapus huruf nunna. Wa huma qauluhu ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atan. Hadhil ayah lafzuha mawjud. Hadhil ayah lafzuha mawjud. Hal yujad fil Quran lafaz wa iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain? Yujad ah. Nah, hadza makna ma wa baqil lafzi. Lafaz baqi. Lakin as-su'al huna hal mungkin nahnu na'mal bi hadhil ayah fi hayatina al-yawm? Fi syurut al-jihad hal nahnu na'mal bi hadhil ayah? La na'mal lah. Ma sabab? Li'anna al-hukma nasakh. Al-hukma nasakh. Wal lafdhu baqi. Lakin nahnu fi surah Al-Anfal fi al-ayah al-khamisah wa sittin nahnu la na'mal. Lakin lafdhu mawjud. Lafdhuha mawjud. Fi hadhil ayah. Summa nasku hukmiha biqauli ta'ala. Man nasikhuna? Al-ana fafallahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Hadhil ayah nasikhah. Bi ayatani ma hiya sana'mal biha ayul ayah. Al-ayah al-ula wa al-ayah al-thaniyah. Al-ayah al-thaniyah. Wa nahnu na'mal bil thaniyah. Jadi kalau mau syarat jihad itu yakni arah 100 lawan 200. Kemudian 1000 lawan 2000. Naam. Mal maksud bi hadhil ayah? Al-maksud bil hadhil ayah yani al-adat wa kaifiyah. Al-maksud bi ayatani yani al-adat wa kaifiyah. Mal adat huna? Bilangan yakni fil ayat ula wa kaifiyah fi ayat saniyah. Jadi bagaimana cara berjihad itu nanti 100 lawan 200, 1000 lawan 2000. Kalau sudah itu berarti bisa berperang. Kemudian kalau misalnya dipakai ayat terdahulu 20 melawan 200 itu tidak berlaku lagi. Karena mungkin 1 banding 10 mungkin. 1 banding 10. 200 1 banding 10. Kalau 100 banding 200 1 banding 2. 1 banding 2. Pak Rizal yang tahu tu. Matematik. Hakadha. Jadi 1 banding 2. Jadi al-adad kana sabiqan yakni 1 banding. Dan ini fi ayatani dalam 2 ayat ini tercakup yakni al-adad awalana as-sani al-kaifiyah. Al-adad
sabiqan kam? Wahid. Hakadha. 1:10. Al-muslim wahid wal kuffar asyarah. Lakin Allah Subhanahu wa taala nasakha hadhil nasakha hadzal hukum. Wa al-an khaffafa. Allah Subhanahu wa taala khaffafa. Kam adat? 1:2. Al-muslim wahid wal kafir wal kuffar isnan faqat. Berarti ini syaratnya. Hadhi al-awwal la na'malah. Asani hakadha. Summa kaifiyah. Al-ayah al-asani yani kaifiyah. Yani limadha Allah Subhanahu wa ta'ala Allah huwa alimah. Wa nahnu idza kana al-muslim wahid wal kuffar asyarah wa nahnu fi marhalah dha'af. Kita dalam permasalahan yang lemah. Inilah penyebabnya kenapa Allah kurangi, yaitu dalam kaifiyahnya. Apa kaifiyahnya? Doa. Hakadha sabab limadha Allah Subhanahu wa ta'ala khaffafa lana. Memberikan keringan untuk kita. Kenapa? Kita lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala alimah. Innahu alimun. Karena Allah itu yang lebih mengetahui. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan. Allah Subhanahu wa ta'ala atah al-ayat as-saniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala atah al-ayat mutarakhah. Ayat yang terakhir. Hadzal maksud. Mafhum? Hadza maksud fi hadzal yani hukmu nasakh wal lafdhu baqi. Al-an na'ti ila mal hikmah. Limadha Allah Subhanahu wa ta'ala yani nasakha al-hukma wa baqiya lafdhu. Ma hikmatuhu? Yani al-hikmah fi nasakh hikmatun nasakh al-hukmi dudan lafzi yani baqa'u sawabit tilawah. Ma makna baqa'u sawabit tilawah? Selama lafaz ayat itu ada di dalam Al-Qur'an, berarti kalau kita baca maka kita mendapatkan pahala. Jadi pahala kita tidak berkurang. Kalau misalnya ayatnya dikurangi, berarti kan pahala kita juga berkurang. Itu maksudnya. Di salah satu hikmah yakni nasakh hukmi wa baqil lafzi yakni maknahu fi sawabut tilawah. Semakin banyak kita membaca ayat, semakin ada ayat itu dalam Quran, kemudian kita baca, berarti semakin banyak pahala. Hadhil hikmah. Hadhil hikmah al-ula. Al-hikmah ats-tsaniyah yani wa tadhkir al-ummah bi hikmatin nasakh. Ini adalah sebenarnya mengingatkan umat dengan hikmah nasakh. Maksudnya adalah kalau umat zaman sekarang kalau tidak ditinggalkan lafaznya, pasti dia akan mengatakan hukum ini tidak ada. Kenapa tuh? Enggak ada di dalam lafaz Quran katanya. Jadi hikmahnya itu adalah mengingatkan umat atau mengingatkan orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukum yang seperti ini ada. Kenapa lafaznya masih ada? Dia itu masih ada. Makanya itu hikmahnya mengingatkan umat. Wa tadhkirul ummati bi hikmatina nasakh. Kan bisa saja kalau umat yang hidup di zaman sekarang mengklaim enggak ada tuh. Kalau sekiranya ayat pertama itu dihapuskan sama Allah lafaznya, pasti dia enggak ada tuh yang dahulunya 20 banding 200 saja. Kenapa lafaznya sudah
dihapus. Tapi kalau kena Allah tetap meninggalkan lafaznya, jadi hikmahnya orang jadi tahu. Ada hikmahnya tentang nasakh wa mansukh. Hadhil hikmah. Mafhum? Al-an nati ila ats-tsani. Man sayaqra? في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وأقلناها وإنها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة نعم أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف نعم استمر أو كان الحبل أو اعترافه وحكمة نسخ اللفظ كل حكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه نعم في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى حق حال اليهود الذين حاولوا كتم نص رجل في التوراة. نعم صحيح. الآن نأتي إلى الثاني ما نسخ لفظه أو ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. يعني الآية الرجم لفظ رجم يعني في القرآن الكريم لا يوجد في القرآن لا يوجد لكن بقي حكمه Nah, sekarang kita perhatikan wanara ila misal man nafadha hukm Islam fi mamlakah mungkin manusikha lafdhuhu wa baqiya hukmu ka ayatir rajam. Mal misal al-mantiqah al-mantiqah allati tunaffidh. Mana tunaffidh? Menerapkan tunaffidh hukm Allah man zana rujima. Nah, man mantiqah fi Afghanistan tahta wilayah Taliban. Naam, tahta wilayah Taliban. Mungkin la adri Aceh, mungkin fi Jild faqat mungkin. Amar jam la adri fi Aceh fil Jild faqat. Amma rajam fi Aceh كيف أخبارها جلد نعم cambuk. Lakin huna
yakni fil rajam. Mad dairah mal wilayah tunafid ar-rajam. Saudi mungkin, Al-Mamlakah mungkin, Afghanistan alam. Ba'da tahta wilayah Taliban. Hadhihi wilayah yakni tunafid hukm Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi minal barakah min Allah Subhanahu. Yani bisabab sabr. Misal, limadha hatta al-an yujad ar-rajam? Misal, limadha? Lianna al-hukma bakin. Lianna al-hukma bakin. Lau kana lafzuhu fil Qur'an al-Karim la yujad. Meskipun hukumnya dalam Quran itu tidak ada, tapi hukumnya ada. Hakadal maksud. Waqad min aina nahnu na'rif, yani min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha faqad sabata fi sahihaini min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana fi ma anzalallahu ayatar rajam. Hadzal awal. Allah Subhanahu wa taala kana yakni anzala ayatar rajam. Lakin ba'da zalika Allah Subhanahu wa taala nasakha lafaz wa baqiya hukum. Wa huna yakni kama qala Rasulullah sallam faqara'naha karena as-sahaba qara'a ayat rajam. Karena sahaba qara'u ayat rajam. Wa aqalna man au aqalna fahima wa wa'aina yani hafiza fis sudur, hafiza fis sudur, fil qulub, fis sudur fil qulub. Min hadhil ibarah dallat ala anna ayat ar-rajam kanat mawjudah. Limadha? Asyahid huna yani as-sahaba huwa kama qala Rasulullah, yani faqara'na wa aqalna wa wa'ainaha. Mal maksud bi hadhil ibarah? Katanya kami dulu pernah membacanya, dulu pernah menghafalnya, dulu kami faham. Berarti ini menunjukkan apa? Ayat rajam itu lafaznya pernah ada dahulu di zaman para sahabat. Summa ad-dalil al-akhar yani warjama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Man tadzakkara al-qissah al-imra'ah tulibat ar-rajam. Ada ingat kisahnya? Ada kisah wanita ini berzina tapi diminta dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya kemudian Rasul menerapkan, kemudian ini menunjukkan bahwasanya hukum rajam itu ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman lafaznya dalam ayat dihapuskan. Tsumma warajamna ba'dahu. Jadi ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahaba yakni nafadhu. Mana nafadhu? Menerapkan. Nah, ini menunjukkan Rasul pernah mengajarkan, kemudian Rasul pernah melaksanakan rajam. Kemudian para sahabat setelah wafat Rasul juga melaksanakan. Ini kan menunjukkan bahwasanya rajam itu hukumnya ada. Cuman yang membedakan apa? Lafaznya aja yang tidak ada itu. Nah, ini menunjukkan tentang ayat rajam itu ada. Kemudian fa'akhsha intala bin nasi zamanun, yakni intala bin nasi zamanun, ini yang paling dikhawatirkan. Ini az-zaman ba'da sahabah au az-zaman ba'da salafus salih. An yaqula qailun wallahi ma najidu ar-rajam fi kitabillah. Dia datang orang kini sekarang, mungkin mislu madza, kayak orang zaman sekarang kan. Ada pun dalil fil Quran la yujad lafzuhu. Fil Quran la yujad lafzuhu. Mana dalil tu? Kalau ada orang berbicara seperti itu, maka
Apa di sini sebutkan Syekh rahimahullah, fayadillu bi tarki faridatin anzalallahu. yakni maka dia sesat dengan meninggalkan kewajiban yang mana Allah telah sebenarnya menurunkannya. Jadi orang yang mengingkari adanya hukum rajam berarti dia termasuk orang yang sudah sesat dia. Yang lebih parahnya mana? Sesat sendiri atau membawa orang? Lebih parah lagi. Dhallun mudillun. Huwa qal la yujad lafzu rajam walakin wa kadzalika hukmuhu nusikh. Katanya enggak ada lafaz ayat rajam. Berarti hukumnya sudah dihapus. Itu menurut rajulun muftari. Mana muftari? Mengada-ngada. Muftari mengada-ngada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muftari. Turid ya Rahmadi antakuna muftarian. Hakadha. Semua ini yang paling dikhawatirkan. Mungkin kalau kita melihat pada zaman sekarang ada enggak yang berbicara seperti itu? Setelah zamannya salafus saleh berlalu, ini yang ditakutkan, dikhawatirkan bahwasanya rajam itu sudah dihapus. Hal yujad amla? Enggak yang mengingkari rajam. Nanti ada saksi. Ada di sini. Enggak ada di sini. Summa wa inna rajama fi kitabillah haqqun 'ala man zana. Jadi rajam itu berlaku bagi yang berzina. Al-maksud zina sini adalah yang muhsan. Mana muhsan? Yang sudah menikah. Mungkin ala sabil misal. Rahmadi rajulun muhsan, yakni rajulun mutazawwij. Ra'a fil kharid imra'ah jamilah. Imra'ah jamilah, summa fatah, gadis lagi kan. Awalan Rahmadi yakni huwa yata'aruf. Ta'aruf dulu kenalan. Siapa nama dek? Kata wa pada zalika huwa na'udzubillah yazni. Yazni. Idza kana muqiman fi daulah allati tunafiz hukm Allah subhanahu wa ta'ala, madza sayahdus? Huwa sayurjam. Huwa sayurjam. Lakin fi Indonesia hakikatan yujad al-mait. Sebenarnya banyak mayat berkentayangan. Kenapa? Seharusnya dia sudah mati tapi masih berkentayangan gitu. Mayat berkentayangan banyak sekarang di Indonesia. Mungkin kita pernah dengar berita si fulan sudah menikah, selingkuh. Seharusnya kan sudah mati dia tuh. Makanya disebut mayat bergentayangan. Banyak di Indonesia ini mayat yang bergentayangan. Fahim tak ya Rahmadi? Sudah banyak pocong sebenarnya itu. Tapi dia sekarang masih hidup. Bisabab yakni lianna Indonesia la tunafiz hukm Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yani ar-rajam yani lil muhsan idza ahsana min ar-rijal wan nisa. Mata yakunu ar-rajam mata yakumu birrajam, kapan dirajam seseorang itu kalau berzina? Hadhi salasa qamat al-bayyinah, adanya penjelasan. Yani misal rajul ra'a arba'ah ashqasa atau arba'a syuhada. Arba'a syuhada ra'au rajulan yazni ma'a imra'ah. Hadza rajul mutazawwij. Al-bayyinah, jelas nampak. Au mungkin habal. Mana habal? Hamil. Al-habal binaha hamil. Jadi
salah satu ini hadhil ibarah thalathah fi syurutir rajam. Yang pertama ada penjelasannya. Ada beberapa saksi. Kalau dia sudah melakukan zina. Kemudian statusnya muhsan. Wa ba'da dzalika al-habl, hamil. Hadhi imra'ah hublah. Misal, wa kaifa nahnu na'rif, wa kaifa nahnu nas'al. Ya, misal, fulan al-asl al-imra'ah la tahmil illa biwujudi ar-rajul. Sahih Rahmadi, al-mar'atu la tahmilu illa biwujud ar-rajul illa imra'ah sabiqah. Nukarrir, al-mar'atu la tahmilu illa biwujud ar-rajul. Sahih ya? Ittafaqna illa imra'ah sabiqah. Mana illa imra'ah sabiqah? Maryam alaihi salam. Illa Maryam alaihi salam, illa imra'ah sabiqah. Hadhihi hadha khas laha. Akadha. Misal, fulana hadhi imra'ah tahmil, lakin laisa ma indaha zawj. Dia tidak punya istri. Kemungkinan kita curiga. Mungkin nahnu nas'al. Ya, misalnya ya fulana man allazi fa'al. Hal indaki zaniyah? Mungkin zaniyah. Kenapa dia enggak punya istri, enggak punya suami kan? Kok tiba-tiba hamil? Mungkin wa huna wa nara wa nanzur ila ihtimal. Kaifa nahnu nunafiz ar-rajam? Di sini kalau misalnya dia suka sama suka, berarti dia dilaksanakan hukum had. Kena hukum had. Bagaimana kalau hukumnya idza kanat hadhi imra'ah ukrihat? Man ukrihat? Dipaksa. Atau igtisab, man igtisab? Diperkosa, ma hukmu? Hal yaqumu bil had am la? Hadza makna ihtimal. Dilihat dulu. Ya kan? Apakah dia dirajam atau tidak, ya kan? Asyartu fir rajam yakni al-muhsan. Syarat dalam rajam itu harus menikah. Laukana, misal as-su'al al-imra'ah tuliqat atau tuliqat fi hayatiha atau tuliqat bi mauti zawjiha. Summa mungkin sanakhud imra'ah misal humilat, yakni hiya mutallaqah. Dia sudah ditalak. Suaminya, mantan suami masih ada. Imru'ah tsaniyah yakni hamil. Tapi suami sudah meninggal. Apakah kedua-duanya kena rajam atau salah satunya kena rajam? Yang satu masih ada mantan suami. Yang kedua suami sudah meninggal. Apakah kedua-duanya ini dirajam atau tidak kalau seandainya kasusnya berzina? Kedua-duanya rajam. Kenapa? Dia terhitung muhsan. Muhsan itu bukan berarti itu sudah bercerai, sudah enggak muhsan lagi, masih tetap perawan, bukan itu maksudnya. Jadi dalam Islam itu kalau sudah dukhul, mana dukhul? Faham tak makna dukhul ya Rahmadi? Mana dukhul? Jima. Kalau dia sudah termasuk muhsan, syaratnya adalah mata yakunu muhsanan mutazawwid, namanya menikah pasti berjima. Tapi misalnya meskipun suaminya meninggal atau ditalak hidup, talak mati, tapi kalau dia sudah berjima, dia sudah termasuk kategori muhsan. Misal Rahmadi, anta Rahmadi misal, indaka zaujah,
jama'ta zaujatak wa ba'da dzalika talaqtaha. Antum berarti antum statusnya masih duda kan? Atau si perempuan menjadi janda. Kemudian si istrinya, mantan istri Rahmadi, kemudian zina. Tetap dihukumi rajam atau tidak? Meskipun dia sudah bercerai, tetap dihukumi rajam karena dia sudah pernah berhubungan. Karena kalau suami atau kalau seseorang sudah melakukan jima, baik laki-laki atau perempuan, dia termasuk hukumnya muhsan, sudah menikah meskipun dia cerai. Kalau gitu, kalau itu enak aja kan, cerai. Ah, saya udah nggak nikah lagi gitu kan. Sudah ada mantan. Saya jomblo masih kembali lagi jadi janda ya kan. Bukan ukurannya bukan dia suaminya ada di sisi dia atau tidak ada. Jadi timbangannya itu adalah yang namanya sudah menikah pasti sudah berhubungan. Itu sudah terhitung muhsan. Hatta kalau dia sudah cerai tetap dihukumi muhsan. Nah, misal kayak Ramadi sudah nikah dihukumi duda, istrinya janda. Antum tetap statusnya muhsan Ramadi. Istrinya juga status muhsan. Salah satu tadi itu berzina, kalau diterapkan hukum Allah, dia kena rajam gitu. Dia nggak bisa, saya nggak nikah nih tuh, saya duda nih tuh, saya janda nih tuh. Nah, mana bisa saya dihukum deh kan? Padahal dia kategorinya, dia syaratnya sudah masuk muhsan dia. Sampai mati, Pak. Sampai mati. Yakni fi rajam hafrah. Kaum muslimin. Bukan hadis biasanya kalau kalau suatu negeri itu menetapkan hukum Islam, biasanya diumumkan. Ba'da sholatil jum'ah, misal al-mahkamah asy-syar'iyyah satunaffizu hukm ar-rajam li syakhs. Jadi setelah salat Jumat itu akan dilaksanakan hukum rajam. Batu. Cuman batunya itu adalah, masya Allah, Islam ini agama rahmah. Biarpun dia orang berzina, kata masuk hina, perbuatannya kan hina. Bahkan batu pun nggak boleh yang gede juga, nggak boleh juga yang kecil. Batunya yang sedang. Hikmahnya adalah kalau batu besar langsung diginiin, dia nggak akan merasakan azab. Pokok batu yang sedang lah, tapi dilempar terus sampai mati. Kalau yang kecil itu sama aja membunuh perlahan, dia juga akan merasakan sakit. Iya, pokoknya yang hadir misalnya, nggak apa-apa, tapi jangan dicaci, mati yang tuh. Zina lah itu. Pokok lempar aja segini dah ya, mana? Pokoknya nggak bikin dia langsung mati. Nggak mulut. Antum nanti orang celah mati yang tuh. Zina tuh. Ini masya Allah, apa nama itu? Hikmah Islam itu seperti itu. Hukum diterapkan, tapi masih ada kasih sayang terhadap yang dihukum. Nggak boleh dicela. Kemudian biar dia merasakan azabnya, pedihnya, sebagaimana dia merasakan nikmat berzina. Kan nikmatnya berzina itu kan seluruh tubuh merasakan. Jadi salah satu hikmah rajam itu ketika dia dilempar itu, sebagaimana dia merasakan nikmat ketika zina, ketika saat itu dia juga merasakan azab dari hasil perbuatannya itu. Jadi jangan itu tahta bi masyiatillah. Biasanya orang kalau itulah kenapa hukum Islam itu harus diterapkan wajib bagi orang misalnya yang sudah dihukum di dunia, di akhirat nanti berkurang dia. Itu kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Diringankan. Gimana Allah enggak sayang kepada hamba-hamba ya. Tapi kalau enggak diterapkan ya nanti bayi hutangnya di akhirat. Misal rojul yasrik apa nama tuh? Mencuri, yang berzina, ya di akhirat lebih dahsyat. Tapi kalau diterapkan di dunia mungkin kurang lah. Nah, itu masya Allah, hadhi min rahmatillahi subhanahu
Allah Ta'ala itu. Orang-orang kita aja yang nggak mau diterapkan hukum Islam. Padahal maslahat li ummah itu. Di akhirat dia nanti akan dapat pengurangan. Di dunia negeri jadi aman. Siapa yang berani mencuri? Potong tangan. Siapa berani berzina? Dirajam. Itu dampaknya, Bu. Dampaknya. Hah? Hadisnya itu hadis keumuman tentang apa saja, bahaya zina. Tapi dampaknya itu nanti apa nama itu? Kalau tidak si fulan berzina, nanti akan dijinahi nanti saudara perempuannya, ibunya atau cucu-cucu. Jadi dampaknya bukan dosanya. Bukan. Bukan, Bu. Dosa aja, kalau dosa kita nanggung sendiri lah, enak. Iya. Dampaknya nanti fulan berzina, nanti suatu saat saudari perempuannya, ibunya, cucu-cucunya perempuan mungkin akan dizinahi lah itu. Oh, jadi nanti ibu yang lain. Iya. Kalau dosanya enggak, kalau dosa sendiri. Iyalah. Dosanya itu perbuatan itu nanti bisa, sekarang dia menzinahi. Besok bisa jadi adik perempuannya, saudara perempuannya, ibunya yang akan dizinahi. Ya akan dizinahi oleh yang lain lagi kan. Makanya dia bilang az-zina dain. Zina itu utang. Misal Rahmadi antum berzina gini, Rahmadi punya anak perempuan, kemungkinan di antara keturunan antum atau keluarga antum nanti akan juga dizinahi itu. Makanya ada bilang az-zina dain. Zina itu utang. Jadi sekarang misalnya si fulan berzina, aman kan? Nah, tapi mungkin yang akan dizinahi itu bisa saja dari keluarganya. Apakah itu dia punya anak perempuan, atau dia punya saudari, atau punya ibu, atau punya bibi dia. Itu. Tapi kalau untuk dosa masing-masing kan, wala taziru wizratul ukhra. Jadi orang yang sama yang berzina itu nanti juga kemungkinan akan dilakukan pula dengan orang terdekatnya. Mungkin orang terdekatnya akan dizinahi. Iya. Itu asarnya, dampak dari zina. Kalau dosa masing-masing. Iya, dia enak aja kan, ngamuk orangnya. Ya awak ada kan. Tapi hukumannya dapat. Maksudnya adalah kalau satu daerah banyak maksiat, dampaknya baru kena. Bukan dosanya, dampak dari dosa, asar dari dosa itu kena kita. Kalau kita membiarkan. Tapi nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Misal suatu negeri tinggallah seorang alim atau beberapa orang yang alim, kemudian negeri tersebut negeri penduduknya bermaksiat, Allah pasti akan menimpakan semuanya, pasti akan diazab semua kan. Cuman yang membedakan nanti di hari kiamat tergantung niatnya. Orang itu dia bangkitkan sesuai niatnya nanti. Misalnya yang alim ini dia sudah berniat, sudah pernah mencegah ini. Kemudian karena nggak ada kemampuan, kemudian dia akhirnya Allah turunkan azab ke negeri tersebut. Nah, nanti akan membedakan yang pelaku dengan yang tidak pelaku. Meskipun dia tinggal di satu daerah. Binasa sih. Cuman yang membedakan nanti di akhiratnya nanti aja. Tidak dilaksanakan hukum yang itu tidak dilaksanakan sekarang. Apa itu berdosa? Berdosa, Bu, sebenarnya. Berdosa ya. Berdosa, Bu. Hukum Islam, hukum Allah itu harus diterapkan. Apalagi kalau merubah. Dahsyat lagi itu hukumnya itu. Tadi kan yang sudah perempuan. Kalau yang sama-sama Gadis dan perawan. Gadis dan bujang. Itu dicambuk 100 kali, kemudian diusir. Dan misal fulan pacaran, zina. Mau harus wajib. Hukum Allah itu harus wajib diterapkan. Pada hakikatnya harus wajib Iya, itulah. Tapi tergantung niat kita. Insyaallah kita akan dibangkitkan. Yang penting kita ada pengingkaran, Bu. Yang penting kita ada mengingkari.
Meskipun kita belum punya kuasa untuk merubah. Hah? Banyak, Bu. Naam, sahih. Naam. Di Saudi itu enggak 100% sih. Iya. Biasanya iya. Biasanya kebanyakan tuh hukumnya masih tumpul ke bawah dia. Tajam ke atas dia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas dia. Kalau di Saudi itu mana ada anggota kerajaan kena apa? Yang kena orang-orang, meskipun dia menegakkan hukum Islam tapi untuk rakyat. Nah, untuk iya, baru Taliban baru. Afghanistan setelah di bawah kedudukan Taliban. Kalau sebelum ini kan beberapa tahun ini kan Afghanistan di bawah bayang-bayang Amerika. Secara Taliban mengambil alih itu dirubah semua itu. Tapi merubahnya mantap, perlahan-lahan dia. Jadi Kalau 1906 itu berdosa nggak berdosa karena kena. Kalau suatu negeri penduduknya bermaksiat, ada yang soleh, yang ada bermaksiat, Allah akan azab. Cuma nanti yang membedakan di akhirat, dibangkitkannya sesuai niatnya. Ini orang soleh, memang berniat untuk di jalan Allah saja, nanti terpisah. Jadi itu. Ya, nih. Nah, yang ketiga syarat kena rajam itulah al-i'tiraf, pengakuan. Harus ada pengakuan. Ya fulanah atau si fulanah. Atau si fulanah hiya atat ilal qadi, ilal hakim. Ya hakim, zanaitu wa ana al-an ahmil. Sekarang sedang hamil. Ini i'tiraf tuh. Ma'aman anti tasnin. Ma'a rajul fulan misalnya. Nah, hadzal i'tiraf. Jadi adanya pengakuan. Kemudian dilihat lagi statusnya kan. Jadi enggak bisa langsung merajam aja kita. Hadhihi min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hikmati nasakh lafzi dunal hukmi ikhtibar ummah fil amal bima la yajiduna lafzahu fil Quran. Ini hikmahnya kenapa lafaznya dihilangkan, hukumnya tetap ada, min babil ikhtibar, dari bagian yaitu ujian, yaitu menguji keimanan kita. Apakah kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya atau dengan Al-Quran. Meskipun lafaznya dihapus, hukumnya tetap masih ada. Ini hikmah, salah satu hikmah kedua dari bagian kedua ini, yaitu menguji keimanan kita, ikhtibarul iman, menguji keimanan kita dengan apa yang Allah turunkan. Bi khilaf Yahudi itu dia menyembunyikan ilmu. Hukum baki itu. Lafaznya ini ikhtibar ummah fil amal. Jadi sebagai ujian keimanan. Apakah kita memang beriman dengan keseluruhan, ya kan? Kan dalam Al-Qur'an udkhulu fi silmika kafah. Kalau kita memang masuk Islam secara totalitas, apapun datang dari Allah dan Rasulnya kita terima. Mau ayatnya dihapus, lafaznya dihapus, hukumnya dihapus, hukumnya tetap masih ada, kita tetap beriman. Kita tetap yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, Rasulnya dan kitabnya dengan Al-Quran tadi itu. Salah satu hikmahnya. Kam baki min al-waqt saya? Entah al-waqt. Insyaallah. Fil usbu'il qadim. Insyaallah fil usbu'il qadim mungkin sanunhi fi bab nasakh wa nantaqi ila bab al-akhbar insyaallah. Yang penting ini aja dua nih.